bahagia dengan sedekah. Yang pertama tentang sedekah. Sedekah itu apa? Secara syar'i sedekah itu maknanya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan sesuatu harapannya adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada sedekah. Kalau dalam definisi yang disampaikan oleh Basnas Badan Amil Zakat Nasional, itu adalah mengeluarkan atau memberikan harta atau non harta untuk kepentingan umum, itu disebut sebagai sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang kebahagiaan dengan sedekah, jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Zurich di tahun 2016 bahwa ternyata orang yang melakukan sedekah itu membuat sinyal otaknya lebih aktif. Jadi orang yang bersedekah itu sinyal otaknya lebih aktif. Itu menurut penelitian. Sehingga otak yang aktif ini kemudian menyebabkan munculnya kebahagiaan. Sehingga disimpulkan dari hasil penelitian itu bahwa orang yang bersedekah itu secara otomatis akan meraih kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara penelitian sebuah universitas. Kalau ilmu nopone cara mriki, ilmu titen ini, yang Jawa niku ilmu titen. Kita kalau mendapatkan teman kita dikasih sesuatu, gampangannya bagi sayur aja. Kalau Yayasan Ar-Rahmah bagi sayur, kira-kira lebih senang mana? Yang dikasih nopo yang ngasih? Lebih bahagia mana Pak? Bu? Yang dikasih nopo yang dikasih? Waduh seneng ya. Anggaplah kita bukan lagi mencari siapa yang paling bahagia, bukan siapa yang paling senang, tapi proses memberi dan menerima itu menimbulkan efek senang apa buat? Senang. Itu artinya memberi itu sangat positif dan sangat terbukti bahwa memberi itu dapat menimbulkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ada orang-orang yang kemudian dilanda kekhawatiran, kesedihan dan lain sebagainya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, itu kemudian yang bersangkutan ini dibawa ke panti asuhan. Lalu kemudian diperintahkan untuk memberikan sebagian daripada apa yang dia miliki, disedekahkan ke panti asuhan. Dan ketika ditanya, cara napa istilahnya, dimintai testimoni, testimoni ini ku napa Pak? Cara jawane napa testimoni? Kesan-kesan ngoten nggih. Istilahnya perasaannya ini. Perasaannya apa? Setelah Anda memberikan sesuatu kepada anak-anak yatim itu, anak-anak di panti asuhan. Ternyata rata-rata mereka yang dilakukan terapi seperti itu, rata-rata mengatakan bahwa ada muncul rasa kebahagiaan, rasa bahagia dalam hatinya, dan bahkan menimbulkan semangat dalam hidupnya. Bahkan orang sakit pun ketika diminta untuk melakukan tindakan sedekah, beramal, yaitu bersedekah, sampai kemudian dia merasakan bahwa badannya lebih sehat dari sebelumnya. Karena apa? Ada rasa bahagia, dan bahagia ini menimbulkan dampak positif terhadap diri seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tadi sedekah berupa harta, itu mungkin umum orang kemudian memahami bahwa sedekah itu dengan harta, dengan sesuatu yang ada nilainya secara materi. Tapi kemudian kalau sedekah itu hanya wujudnya adalah yang bernilai materi, itu kok kayaknya nggak adil gitu kehidupan. Otomatis berarti yang bisa bersedekah hanya orang-orang berduit, orang-orang berharta. Maka oleh karena itu dalam hadis Nabi itu diceritakan, hadisnya cukup panjang. Jadi ada kalangan sahabat itu yang datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, kemudian bertanya. Bertanyanya ini cenderung protes. Jadi bertanya tapi kesannya agak protes. Seolah-olah kayak kurang terima sahabat. Mereka mengatakan begini. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah meraih pahala yang sangat banyak. Ini berarti kalangan sahabat yang nggak pakai kaya berarti yang protes. Kalau orang kaya kan nggak mungkin protesnya begini. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya ini telah meraih banyak sekali pahala. Kemudian dilanjutkan. Yusalluna kama nusalli. Karena apa? Orang-orang kaya ini mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Jadi orang kaya sholat, orang miskin juga sholat. Jadi artinya apa? Sahabat yang bertanya ini membandingkan pahalanya orang kaya dengan orang miskin. Menurut versi yang bertanya ini sudah jelas orang kaya pahalanya lebih banyak. Karena apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Yasumuna kama nasumu.
Mereka orang-orang kaya itu puasa juga sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun bedanya mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa. Kalau sampai di situ, menang mana? Menang kaya atau miskin? Ya, jelas menang yang kaya. Kalau sampai di situ. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Karena apa? Ya benar, yang kaya-kaya. Kalau ke kalangan sahabat ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain yang kaya-kaya. Mereka sholat jamaah juga, puasa juga. Giliran yang kaya-kaya bersedekah, yang miskin jadi penonton. Dalam hati ya, sahabat ya, kayak nggak terima gitu. Akhirnya kemudian nanya kepada Nabi. Kalau begitu Nabi, enak banget orang kaya. Bisa sedekah mereka, kami tidak bisa sedekah. Disinilah mereka, wah ini pahalanya banyak banget. Maka kemudian Nabi memberikan jawaban kepada pertanyaan sahabat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang nilainya sama dengan sedekah? Bacaan tasbih nilainya sedekah. Subhanallah. Baca subhanallah. Jadi orang nggak punya duit, mau sedekah nggak punya duit, mau sedekah berupa duit nggak punya, mau sedekah beras, mau beras juga dikasih orang. Ya. Mau sedekah apa-apa nggak punya, tapi ingin dapat nilai sedekah, maka kata Nabi, bacalah tasbih. Tasbih itu nilainya sedekah. Subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin, setiap bacaan tahmid itu apa? Alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, sedekah. Dan bacaan tahlil itu sedekah. Napa tahlil? La ilaha illallah. Nilainya sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sedekah. Dan menyeru untuk kebaikan serta mencegah dari kemungkaran itu nilainya juga sedekah. Hadis ini menjadi hiburan bagi kita yang tidak punya duit banyak. Artinya apa? Ada peluang bagi kita juga meraih pahala sedekah. Tapi bagi orang kaya, ya sedekahnya lebih daripada itu. Sedangkan kalau kita pikir lagi, kalau tadi sahabat mengatakan bahwa mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Giliran mereka sedekah dengan harta, kami tidak bisa sedekah. Lalu dikasih amalan oleh Nabi, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan semua perbuatan yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, nilainya sedekah. Sekarang pertanyaannya gini, lah kalau yang kaya juga tasbih, yang kaya juga tahmid, yang kaya juga tahlil, yang kaya juga menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kalah lagi kita. Ya. Kalah lagi. Dalam hadis yang lain ya, serupa ya, berbicara tentang sedekah, bahwa kita membantu orang menaikkan barangnya dari menaikkan barang seseorang ke kendaraannya. Kalau di sini kira-kira ketemu mbah-mbah lagi ngarit, habis ngarit gak kuat ngangkat ke kendaraannya. Kalau sekarang kan Supra, napa niku? Yang terkenal niku Supra Bapak. Supra Bapak aja. Supra X niku kan terkenal Supra Bapak kan.
untuk ngarit, nggak kuat ngangkat, dibantu, itu nilainya sedekah. Ada orang lagi berselisih, baik itu tetangga selisih, kita damaikan, itu nilainya sedekah. Atau suami istri lagi cekcok, terus kita diminta untuk menengahi. Tapi kalau nggak diminta jangan menengahi. Ya, kalau suami istri kelahi itu jangan tiba-tiba kita ikut campur. Kalau diminta baru bantu. Tapi kalau nggak diminta jangan, ya, karena itu rahasia orang berdua. Ya, karena kita nggak tahu mainnya seperti apa. Karena dua orang ini punya kode-kode khusus. Nanti kita nggak paham. Jadi suami istri itu punya istilah-istilah khusus. Jangan sampai kita ikut campur sebelum kita diminta untuk ikut campur. Bahkan mertua jangan ikut campur pada anak kalau anaknya berselisih. Tapi kalau diminta kita bantu, insya Allah upaya yang kita lakukan itu nilainya sedekah. Bahkan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan satu bahaya di jalan, itu nilainya sedekah. Baik itu mungkin batu yang kalau dipikir secara panjang, batu memang batu, tapi dengan batu itu bisa menjadi penyebab orang tergelincir motornya, akhirnya jatuh. Apalagi di jalan raya, jatuh itu biasa aja jatuh, tapi persoalannya di belakangnya ada apa? Jeglongan, ditutup. Saya pernah Pak di Larangan, sebelum ke Pak Keramat dari sini, Waru Selatan, Larangan. Saya jatuh biasa, gara-gara mbah-mbah ngerem dada, jadi saya juga ngerem dada, malah roda depan saya masuk antara knalpot sama rodanya. Akhirnya jatuh, saya jatuh, beliau jatuh. Jatuhnya biasa, tapi gara-gara di belakangnya itu ada pengendara kenceng banget itu. Beliau nabrak saya itu sampai mental tinggi, jatuhnya agak lumayan. Di situ saya juga baru merasakan manfaatnya pakai helm. Nah, saya biasanya kan nggak pakai helm. Giliran kejadian gitu, saya betul-betul, Masya Allah, ternyata luar biasa manfaat helm. Lah helm saya itu kena kena pot tape-nya itu untuk pijakan kakinya Supra X. Itu kena benar-benar sampai itu kalau kepala mungkin sudah sobek itu Allah taala. Tapi sampai betul-betul helmnya itu betul-betul brand besar gitu, cuman nggak pecah gitu. Itu kalau nggak pakai helm Allah taala. Nah, kita menyingkirkan bahaya dari jalan, walaupun itu mungkin awalnya hanya kerikil atau pasir. Kalau pasir itu kalau di tikungan kan bahaya. Karena apa? Ya, bisa bisa kepeleset, ya, roda itu. Sederhana urusan pasir itu di tikungan. Banyak itu korbannya begitu. Kepeleset, nyebrang sana, ada motor dari sana. Ya, akhirnya terjadi kecelakaan yang awalnya sepele tapi terus jadi berat. Nah, ada pasir di tikungan, jenengan buang itu. Biasanya kan kadang yang mobil-mobil pickup bawa pasir itu kadang jatuh dan sebagainya. Ya sengaja awalnya. Tapi bagi orang yang paham dengan dampak daripada pasir itu biasanya terasa, wah ini bahaya ini. Biasanya ada upaya untuk dibersihkan. Mungkin jeglongan juga seperti itu. Imatatul adza anit thariq, membuang bahaya, menyingkirkan bahaya dari jalan. Itu nilainya sedekah.
Saya pernah jelaskan begini, ini terus ada yang nanya, Ustaz, terus apa hukumnya naruh polisi tidur? Kalau tadi kan nyingkir kan bahaya tuh. Dan terus polisi tidur, naruh polisi tidur, apa hukumnya? Kalau polisi tidur itu ada dua. Jadi kembali kepada maslahat madharatnya. Karena itu hanya fasilitas. Kalau di jalan raya jelas tidak boleh. Karena menyebabkan bahaya. Tapi kalau di kampung itu fungsinya biar tidak ngebut. Biar tidak ngebut, kan banyak anak-anak tuh. Sehingga bisa pelan. Intinya meminimalisir penyebab kecelakaan. Kalau di kampung, jalan kampung. Kalau jalan besar jangan kasih polisi tidur, itu malah nambahin masalah. Apalagi ngerti-ngerti dipasangnya malam-malam. Orang nggak tahu ngebut, malah bahaya. Itu kalau di sini saya nggak pernah lihat saya jalan besar dikasih polisi itu. Kalau di kampung saya Pak, itu kalau sudah jengkel orang kampung, ada anak-anak muda biasa naik motor pakai knalpot yang besar itu, bangun barat timur, jengkel itu, dipasang itu pohon kelapa dipasang di tengah jalan. Bayangkan, pohon kelapa masih utuh itu, cuman digali dikit, pasang tengah-tengah itu. Wah itu kalau nggak paham lah, langsung remuk. Saking jengkelnya, itu bahaya. Itu bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meraih kebahagiaan dengan sedekah ya, itu artinya tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berharta. Karena apa? Pada dasarnya bukan hanya bersedekah dengan harta yang bernilai sedekah, bukan hanya mengeluarkan harta bernilai sedekah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim itu ada ungkapan umum. Nabi mengatakan dalam sabdanya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf itu bernilai sedekah. Bahkan hadis yang diprotes oleh sahabat itu ketika Nabi menjelaskan bahwa ketika seorang suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya dengan baik, itu nilainya sedekah. Sahabat protes, ya Rasul, masa orang laki-laki melampiaskan hawa nafsunya kok nilainya sedekah, kok enak banget. Bahasanya orang Jawa Timur, ini enaknya double gini. Dapat nilai dunia dan dapat nilai akhirat. Jadi sahabat protes. Lalu kemudian Nabi memberikan rumus begini. Kata Nabi, bukankah hal itu kalau dicurahkan atau diletakkan kepada yang haram itu bernilai dosa? Lalu kalau diletakkan kepada yang dihalalkan oleh Allah, maka nilainya adalah pahala. Dan itu nilainya sedekah. Itu ma'ruf, kebaikan. Seorang suami istri itu adalah ma'ruf. Dan itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf, perbuatan baik nilainya sedekah. Dan kalau yang ini jelas bahagia. Ya Pak, jelas bahagia dan sedekah yang membahagiakan. Jadi istri sedekah sama suaminya, suami sedekah sama istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya orang-orang kaya yang dapat melaksanakan sedekah. Nah, kalau tadi kita buat pertanyaan, lah kalau seperti itu orang kaya tetap menang. Karena apa? Orang kaya juga tasbih, orang kaya juga melakukan hal-hal ma'ruf yang lain. Intinya tetap kalah orang miskin kalau kita masuk kepada pembahasan tadi. Ternyata dalam hadis yang lain itu ada penjelasan bahwa dunia ini diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 orang. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada 4 orang. Yang nanti 2 orang itu sama dapat pahalanya, tapi yang 2-nya sama-sama dapat dosanya. Yang pertama adalah rajulun atallahu malan wa ilman. Orang yang dikasih oleh Allah kelebihan harta dan ilmu. Jadi orang pertama Allah kasih harta, Allah kasih ilmu. Lalu dengan harta dan ilmunya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia sambung silaturahmi. Dan kemudian dengan hartanya dia infakkan untuk kebaikan. Dengan ilmunya dia amalkan dan intinya baik-baik. Ilmu dan hartanya digunakan untuk kebaikan. Maka dalam hadis itu disebutkan bahwa ini adalah derajat tertinggi. Dari 4 manusia ini derajat tertinggi ya ini. Punya ilmu, punya harta, digunakan untuk kebaikan. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun atallahu ilman wa la yu'ti malan. Orang yang kedua itu orang yang Allah kasih ilmu tapi enggak dikasih harta. Ada enggak yang begitu? Ilmunya oke tapi enggak punya harta. Lalu kemudian dia ini berangan-angan yang punya ilmu ini. Seandainya aku seperti si fulan yang kaya tadi, yang kaya, ilmunya banyak, hartanya banyak, terus digunakan untuk kebaikan-kebaikan, dia berangan-angan. Kata Nabi dalam hadis ini, 2 orang ini sama mendapatkan pahalanya. Yang pertama karena dia menggunakan hartanya di jalan Allah, yang kedua karena dia punya angan-angan, ya, punya niat yang baik, akan meniru si fulan dalam kebaikan kalau punya harta. Maka pahalanya sama. Artinya apa? Orang ya, biar tidak kalah sama orang kaya, kita yang gak kaya itu kuatkan angan-angan untuk meniru kebaikannya orang kaya. Masalah nanti benar atau tidak Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Niat kita itu benar atau tidak. Karena kadang-kadang niatnya keren di awal, begitu beneran Allah kasih berubah. Karena gini, ini kalau bicara sedekah yang nilainya nominal. Sedekah yang nilainya bernilai ada nilainya ya. Saya tanya dulu ya. Lebih gampang sedekah di waktu punya duit dikit apa duit banyak? Lebih gampang mana, Bu? Punya duit dikit apa duit banyak? Dikit loh. Sekilas orang mungkin berpikir kalau punya duit banyak gampang sedekah. Sekilas iya, karena punya duit. Tapi prakteknya. Sekarang gini, buat sebuah contoh aja. Kalau Mas Usfi punya uang 10.000, cuman 10.000 punya duit. Dikasih 5.000 ke Mas Sukron. Kira-kira ringan badan Mas? Ringan. Berapa persennya itu? 50%. Sekarang Mas Usfi punya uang 100 juta. Kasih 50% ke Mas Sukron. Ringan apa betul? Jadi tadinya sama-sama 50%, punya 10.000 loh. Ngasih 5.000 gampang. Giliran punya 100 juta, ya, mau ngasih 50%-nya itu mikir berkali-kali. Panas dingin mau ngasih.
Padahal apa? 50% dari 100 juta itu masih lebih banyak dibanding 5.000. Nyata. Artinya apa? Sifat manusia ini, ya, kita semua, ya, bahkan mungkin yang di depan ini lebih parah dari yang jenengan. Manusia semuanya, Allah sudah menjelaskan, manusia ini kalau dikasih satu lembah emas dikasih, itu tidak akan puas dengan satu lembah emas. Pasti minta lembah yang lain. Itu kalau bicara hawa nafsu. Motivasinya apa di sini? Mumpung belum punya duit banyak, ya. Mumpung belum punya duit banyak, gampangin keluarin. Alasannya apa? Oh keren. Yang tadi 5.000 tuh. Nominalnya 5.000, tapi ingat 50% dari 10.000. Lah kalau punya uang 100 juta ngasih 10.000. Itu cuma 0, sekian persen. Kecil. Jadi apa? Mumpung belum punya banyak, ya, gampangin sedekah. Gampangin sedekah. Kalau duit banyak, ya itu tentu beda lagi, ya. Insya Allah kalau kita memahami bahwa kan sedekah itu, kalau kita bicara tentang keutamaan sedekah itu satu, dapat menghapuskan dosa-dosa. Sedekah itu bahkan dapat melipat gandakan harta kita. Itu otomatis. Karena apa? Permisalan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu kan diumpamakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu seperti orang melepas biji padi ke tanah yang subur. Dilepas satu, nanti, ya, di dalam Al-Quran disebutkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 1 jadi 700. Supaya apa? Supaya orang itu bisa nalar. Kan sedekah itu katanya tidak akan mengurangi harta. Tapi kalau dipikir pendek kan, jelas-jelas dikeluarkan kok nggak kurang, gimana ceritanya. Tapi kemudian Allah berikan gambaran bahwa sedekah itu sebenarnya ketika kita keluarkan itu bukan hilang, bukan dibuang asal dibuang, tapi ibarat biji yang diletakkan di tanah yang subur, nanti akan tumbuh lebih banyak dari yang dilepas. Tapi karena memang setan ini nggak pernah berhenti, setan itu menghantui orang kaya dengan takut miskin. Jadi orang kaya itu takut miskin. Kalau orang miskin kan nggak takut kaya gitu ya. Ya Pak. Kalau orang kaya takut miskin. Orang miskin, mana ada orang miskin takut kaya. Jadi itu setan menakut-nakuti rasa kikir kepada orang kaya sehingga muncul rasa pelit. Bahkan bukan hanya pelit tapi makin apa lagi, bahasa kasarnya itu makin tamak, ya, makin rakus. Ya, dan ketika rakus itulah kemudian dia akan meninggalkan banyak hal yang pada dasarnya dititipkan kebaikan di dalam harta yang Allah titipkan. Karena walaupun sebenarnya infak 100.000 itu ringan bagi orang kaya, tapi kalau orang yang di dalam hatinya ada rasa rakus dan takut sekali miskin, itu merasa kehilangan dengan 100.000 itu. Ada sebuah kisah itu, seseorang yang dijanjikan akan diberikan uang 1 juta. Nggak ada apa-apa ini, ngerti-ngerti dijanjiin aja.
kamu akan saya kasih uang 1 juta, tapi minggu depan. Minggu depan sudah nyampe waktunya, beneran datang. Akhirnya dikasih uang. Ternyata ketika dihitung, uang itu kurang 10.000. Sama yang nerima itu. Ini kan uang hanya pemberian 1 juta. Ternyata 990, nggak nyampe 1 juta. Ini protes ini yang dikasih. Katanya 1 juta. Ternyata nggak nyampe 1 juta. Sekilas ya, biasa aja protes ini. Tapi ingat, dia itu loh mempersoalkan uang 10.000. Padahal 990.000 di tangannya. Dan uang itu bukan uang siapa-siapa. Uang dikasih cuma-cuma. Orang Malaysia bilang percuma. Gratis. Tapi apa? Gara-gara bahasanya enggak sesuai dengan janjinya. Katanya 1 juta tapi kurang. Lah kok kurangnya loh dipersoalkan. Lalu uang 990 di tangan enggak dihitung. Enggak dianggap. Dasar. Jadi kadang-kadang begitu. Yang tidak ada itu malah dipersoalkan, yang ada ini ya kemudian kurang disyukuri. Dalam bahasa Quran itu dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana sebenarnya banyak sekali hasil-hasil penelitian bahwa sedekah itu menyebabkan orang bahagia. Bahkan yang paling unik itu adalah tabassamuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu nilainya juga sedekah. Tapi ya jangan nemen-nemen agar ya gara-gara senyum itu nilainya sedekah terus senyum enggak ada. Nah itu beda lagi, nanti malah ya. Karena kadang ada orang ketika kita senyum malah dia tersinggung. Ada orang-orang model seperti itu. Jadi niat kita baik tapi lihat-lihat kondisi juga. Karena kadang-kadang seperti itu. Ya itulah manusia yang rawan sekali berprasangka dan salah di dalam berprasangka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya sedekah bukan hanya dengan harta, tapi amalan baik nilainya adalah sedekah, dan sedekah itu dapat bisa menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, sedekah tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, namun semua kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.